Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-some, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, balik lagi bersama gue Ihsan di channel Ihsan Fadil, dan tentu kali ini kita bakalan bahas Lucky-some lagi chapter terbaru, yaitu chapter 524. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, chapter dibuka dengan Shintaro yang menemui ayahnya yaitu Yamazaki Shinji. Ayahnya penasaran urusan penting apa yang bikin Shintaro datang dalam keadaan bau alkohol gitu. Shintaro masih dengan sangat sopan ngelapor ke ayahnya kalau dia udah nemuin bidan yang lagi sakit. Terus dia nanya ke ayahnya buat mastiin bener gak sih kalau dia ini sebenarnya anak sulung. Dan ternyata hal itu emang benar. Ayahnya udah tahu soal itu tapi telat dikasih tahu dari ibunya Shintaro dan Shingen. Lalu Shintaro nanya ke ayahnya kenapa ayahnya nggak ngelakuin apa-apa. Ayahnya ngejawab bahwa gimana bisa dia nyebut dirinya sebagai pemimpin keluarga kalau telat tahu soal itu. Apa yang bakalan keluarga bawahan mereka lakuin kalau fakta ini sampai tersebar. Ayahnya juga bilang ke Shintaro bahwa jangan mikirin hal yang nggak perlu. Berkat Shintaro yang jadi wakil ketua, sekarang Yamazaki bisa tetap ada. Selain itu, yang paling penting buat jadi pemimpin keluarga yaitu Shintaro nggak punya bakat dalam mode BE. Lalu panel berpindah di mana orang yang punya paling banyak profesi, orang yang paling OP di Lucky-some yang selalu kasih tahu kalau ada masalah yang terjadi. Masalahnya adalah Shintaro yang udah ngelakuin kudeta. Kemudian Shingen yang masih positive thinking berencana menemui Shintaro karena dia yakin kalau Shintaro bukan tipe orang yang bakal ngelakuin itu. Dan kelihatannya ada kesalahpahaman. Saat Shingen lagi ngomong, tiba-tiba Park So-mi nusuk dari belakang dengan sengaja ngindarin tulang hitam. Lalu ke adegan flashback di mana istri-istri lain dari Shingen pada bergosip karena mereka enggak suka sama Park So-mi. Soalnya dia diakui sebagai istri sah oleh Shingen gara-gara ngelahirin anak yang kuat. Padahal Park So-mi berasal dari keluarga rendahan. Pas istri-istri Shingen lagi asik bergosip, tiba-tiba Shintaro datang buat ngobrol sama Park So-mi. Dalam obrolan itu, Shintaro minta Park So-mi buat khianatin Shingen. Tapi Park So-mi nolak dan bilang dia bakal pura-pura nggak dengar apapun hari itu. Shintaro bilang kalau dia tahu Park So-mi cuma pura-pura mencintai Shingen dan tujuan aslinya adalah jadi istri sahnya Shingen biar bisa menaikkan status keluarganya. Shintaro berjanji kalau dia jadi pemimpin keluarga, dia bakal wujudin mimpi Park So-mi dengan ngasih kejayaan buat keluarganya. Saat Park So-mi nanya gimana dengan Jonggun, Shintaro nyuruh dia buat bunuh Jonggun karena Shintaro nggak bisa biarin orang yang ngancam garis keturunan putra sulung tetap hidup. Shintaro juga bilang kalau dia tahu segalanya. Park So-mi lebih mementingkan keluarganya bukan sebagai seorang ibu, dan dia sama sekali nggak sayang sama Jonggun. Flashback selesai dan kembali lagi di mana Park So-mi yang udah pasrah karena dia yakin bakal dibunuh sama Shingen. Ternyata Shingen nggak ngelakuin itu. Mungkin karena Shingen ngerti perasaan Park So-mi. Ketika Shingen yang penasaran sama Shintaro bertanya-tanya apakah Shintaro beneran melakukan kudeta. Pas lagi ngomong, Shingen kaget banget lihat kepala ayahnya yang udah dipotong sama Shintaro. Shingen marah dan bilang ke Shintaro bahwa Shintaro berani-beraninya melawan hukum moral dalam keluarga.
keluarga. Kalau Shintaro beneran pengen jadi pemimpin keluarga, Shingen pasti bakal nyerahin posisinya itu. Shintaro yang juga marah membalas dengan bilang bahwa dia cuma meluruskan peraturan yang udah dilanggar sama ayahnya. Dialah putra sulung yang sebenarnya. Jadi seharusnya dia yang berhak jadi pemimpin keluarga. Lalu para pengikut Shintaro memprovokasi Shintaro dengan bilang bahwa Shintaro nggak boleh goyah hanya karena Shingen mau ngasih posisinya. Shintaro tetap harus membunuh Shingen. Kalau enggak, para pengikut Shingen gak bakal mengakui Shintaro. Akhirnya Shintaro pun termakan omongan para pengikutnya yang bikin para pengikutnya Shintaro menyerang Shingen. Tapi serangannya dihadang sama anak-anaknya Shingen. Anak-anaknya Shingen berniat membantu Shingen, tapi salah satu dari mereka punya permintaan, yaitu setelah pemberontakan ini selesai, Pak Ketua harus janji bakal ngasih nama ke salah satu dari mereka berdua yang paling banyak ngalahin para pemberontak. Lalu Shintaro langsung menyerang salah satu anak Shingen dengan muterin kepalanya sambil nanya, siapa yang dimaksud ketua, Shintaro atau Shingen? Anaknya Shingen yang lain marah dan kesal langsung nyerang Shintaro pakai katana, tapi jelas itu nggak ada gunanya sama sekali. Dan akhirnya dia juga KO. Lalu Shintaro bilang ke Shingen bahwa kalau Shingen mau ngebunuh Shintaro, lakukanlah sendiri. Selama Shintaro hidup, dia selalu nahan diri agar Shingen bisa bersinar. Dan chapter pun ditutup dengan Shintaro yang berkata bahwa mode BM milik dia itu sudah ada sejak lahir. Oke guys, gimana nih menurut kalian di chapter kali ini? Dan di chapter kali ini ada yang gue notice satu di chapter ini, kayaknya si Shingen ini menurut gue ya, meskipun brutal tapi dia tuh kayak masih punya hati nurani, jiwa yang ya lumayan agak baik, nggak dibilang baik juga sih. Maksudnya di chapter ini tuh Shintaro tuh kayak diliatin gitu tuh sisi aslinya gitu dari si Shintaro yang gila akan kedisiplinan ini gitu. Jadi ini sih udah psikopat parah menurut gue sih, Shintaro nih gila. Dan langsung aja kita ke pembahasannya ya. Oke, yang pertama yang pengen gue bahas yaitu kayaknya nih ya si Shintaro ini sebenarnya emang udah niat berkhianat sebelum tahu kalau sebelum si Shintaro nih tahu kalau dirinya anak sulung. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini ya? Soalnya Pak Somi atau ibunya si Jonggun ini flashback itu dimana pakaiannya si Shintaro ini masih pakai pakaian yang putih yang biasa itu. Nah itu juga kayaknya dalam keadaan yang tidak mabok. Soalnya dari jangka waktu atau lompatan waktu dari si Shintaro tahu kalau dia sebenarnya anak sulung itu dari si bidan itu sampai ke yang waktu sekarang ini ketemu sama si Shingen itu kan posisinya dia ngelepas dari si bidan itu kan ngelepas baju tuh kan. Habis itu kan sambil mabok kan. Nah, sambil mabok terus ketemu sama ayahnya. Setelah ketemu sama ayahnya kan itu dipenggal. Nah habis itu langsung ketemu sama Shingen kan sambil nunjukin kepala bapaknya ke si Shingen ini. Nah nggak ada waktu buat ketemu sama si Pak Somi dalam keadaan pakai baju rapih gitu. Maksud gue sih kayaknya itu sebelum jauh-jauh hari dari sebelum si Shintaro tahu, si Shintaro tuh tahu kalau dia tuh anak sulung sebenarnya. Juga di dalam flashback ini si Shintaro juga nggak ada mengatakan kalau dia nih sudah tahu kalau dia tuh anak sulung atau anak yang tertua gitu. Dia cuma bilang kalau dia bakal memenuhi mimpinya si Pak Somi dengan cara membunuh Shingen dan dia jadi ketua dan memberikan kejayaan pada si Pak Somi gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Nah yang kedua yaitu prediksi di chapter selanjutnya itu gimana nih menurut kalian nih ya. Nah menurut gua bakalan bertarung nih di chapter ini dan mari kita tebak-tebakan di sini siapa yang bakal menang menurut kalian. Kalau gua punya asumsi seperti ini, si Shingen sama si Shintaro ini bakalan adu-aduan sampai mati-matian dan ujung-ujungnya si Shintaro nih hard win ya. Jadi dia menang tapi dia kayak udah babak belur atau gimana. Kemudian datanglah Jonggun gitu untuk ngebunuh Shintaro dengan nggak tahu ya gue motifnya apa, tapi di sini pokoknya Shintaro juga bakal mati gitu, dibunuh sama Jonggun. Soalnya di chapter yang udah lama banget si Jonggun ini kan dia tuh jadi di kepala keluarga gitu kan, dia tuh dihormatin sama keluarga Yamazaki gitu. Gue nggak tahu gimana, tapi kayaknya emang dua-duanya ini bakal mati gitu. Mungkin seperti itu ya ceritanya gitu. Nah terus yang selanjutnya yang pengen gue bahas itu yang ketiga, mode BE-nya si Shintaro ini gimana?
gitu. Kalau dilihat dari chapter ini, dia sepertinya bisa ngendaliin ya, bisa ngendaliin BE-nya, dia bisa mode normal, bisa mode BE gitu. Soalnya dengan dari percakapannya dia sambil ngebuka kacamata, dia bilang bahwa mode BE itu dia sudah punya sejak lahir, cuma dia tahan aja gitu, dia sembunyikan kekuatannya itu untuk biar si Shingen ini bersinar kan. Kalau dalam narasinya seperti itu. Mungkin OP nih Shintaro, gue yakin OP menurut gue. Nggak tahu, gue yakin aja kalau si Shintaro ini bakalan OP. Jadi apakah BE-nya nggak terkontrol kayak si PASBE? Menurut gue enggak sih. Kalau kata gue si Shintaro ini bisa ngendaliin BE-nya itu. Oke lah, mungkin untuk pembahasan di video kali ini cukup sekian aja. Gue juga udah bingung mau bahas apa karena ini chapter terlalu greget menurut gue, jadi gue terlalu susah juga ya mau berteori apa gitu. Nah oke lah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye bye.